adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi hari ini dengan Kak Vegi di Sekolah Minggu Online GKM Maranatha Banjarbaru. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Kakak berharap dimanapun kalian saat ini sedang berada, semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bersuka cita apapun yang menjadi keadaan adik-adik sekarang. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, bersama-sama kita akan puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan kalian, pejamkan mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur di hari Minggu yang indah dan juga baik ini, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami kepadamu itu boleh berkenan dan juga menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semuanya adik-adik bangkit berdiri lagi.
Pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martua Sinaga. Nah, mari bersama-sama kita persiapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Adik-adik, selamat menyaksikan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihani kami semua, terlebih mengasihani anak-anak, terima kasih atas hari Minggu ini, hari yang mulia. Kami boleh kembali bersekutu walaupun tidak berhimpun di gereja, tapi di rumah masing-masing. Namun kami bersyukur Tuhan Yesus ada menyertai memberkati kami semuanya. Terima kasih atas firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Mohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasalnya yang keempat, ayat 30 sampai 34. Anak-anak ada yang bawa Alkitab? Kalau bawa Alkitab, bukalah di rumahlah. Sekali lagi Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Ini Pak Pendeta membacakan untuk kita lah dengan judul perikopnya, perumpamaan tentang biji sesawi. Begini bunyinya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat-sehatlah, tetap semangat. Walaupun kita masih belum memungkinkan sekolah minggu bersama di gereja, tapi tetap bersukacita di rumah masing-masing pun. Tuhan Yesus tetap ada. Karena Tuhan Yesus yang memang berkuasa di surga dan di bumi berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi berbahagia kita, bersukacita, bergirang, bersemangat. Ada Yesus menyertai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak semuanya, hari ini hari pertanian GKE. Kita bersyukur Gereja Kalimantan Evangelis dikaruniai oleh Tuhan. Ada lembaga yang bergerak dalam bidang pertanian, tepatnya di Tumbang Lahang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana melalui lembaga pertanian ini kabar baik Injil Yesus Kristus itu juga diberitakan. Melalui lembaga pertanian GKI ini banyak anak-anak yang dididik di sana sekolah pertanian, sehingga pada saatnya mereka bisa mengabdi, menolong masyarakat yang hidup dalam bidang pertanian supaya bisa bertani dengan baik.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus berkata, bagaimanakah kita menggambarkan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah yang telah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bertahta di surga. Namun kasih dan kuasanya hadir dan dihadirkan di bumi ini. Bagaimanakah kita menggambarkannya, kata Yesus? Tidak mudah tentunya kita manusia untuk mengerti, memahami bagaimana kerajaan Allah itu. Nah, kalau kalian sekolah tentu barangkali ada belajar bahwa kita Indonesia dulu juga banyak kerajaan kan? Ayo, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya. Nah, di Kalimantan ini ada juga, ada yang tahu enggak? Nah, di Kalimantan Timur ada dulu kerajaan Kutai. Bahkan di Kalimantan Tengah ada dulu namanya kerajaan Nansaruna. Nah, kalau orang Dayak Manyar pernah memiliki kerajaan Nansaruna, ya. Lalu bagaimanakah kerajaan Allah itu? Apakah mirip seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini? Ternyata ada hal-hal yang sangat berbeda. Kalau kerajaan-kerajaan di dunia ini muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Nah, Tuhan Yesus memberi gambaran bagaimanakah kita untuk dapat mengerti kerajaan Allah itu, dikatakan seumpama biji sesawi yang sangat kecil lalu ditaburkan, kemudian biji sesawi yang sangat kecil ini bertumbuh sedemikian rupa, makin lama makin besar, bercabang, bahkan cabang-cabangnya itu bisa dihinggapi oleh burung-burung dan bersarang burung-burung di cabang-cabangnya. Demikianlah digambarkan Yesus, kerajaan Allah itu yang telah dihadirkan oleh Yesus sendiri di dunia ini. Dan kita boleh bersyukur Injil kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus itu yang awalnya dipandang remeh oleh orang banyak, boleh bertumbuh besar, boleh bercabang besar, meliputi semua dunia sampai ke Kalimantan. Di mana banyak orang bisa menerima, menikmati buah kerajaan itu, hidup di dalam damai sejahtera. Nah, seterusnya anak-anak dan kita semua sebagai warga kerajaan Allah itu boleh hidup di dalam damai sejahtera, boleh aman di bawah naungan pohon kehidupan yaitu Yesus Kristus. Dan sesungguhnya hidup kita pun sebagai warga kerajaan Allah boleh jadi dipandang remeh oleh dunia ini, tapi jangan menjadi kecil hati, jangan menjadi malu, jangan menjadi takut hadir sebagai pengikut Yesus. Oleh Yesus, bersama Yesus, engkau yang kecil yang boleh jadi dipandang remeh oleh orang lain, tapi bersama Yesus engkau bisa bertumbuh semakin besar dan bermanfaat. Engkau bisa membantu teman, engkau bisa membantu orang tua. Pokoknya hidup orang-orang Kristen yang menjadi warga kerajaan Allah itu, walaupun sekali lagi dipandang kecil oleh dunia ini, dipandang remeh oleh orang lain, tapi di dalam Yesus dan bersama Yesus kita boleh menjadi besar, berguna, bermanfaat. Kita boleh bersyukur atas kerajaan Allah yang sudah boleh datang dalam hidup dan kehidupan kita. Dan sekaligus hari pertanian GKE, biarlah kita boleh juga mengingat kehidupan kita pun boleh terus bertumbuh laksana pohon, laksana tanaman yang pada saatnya boleh berbuah dan boleh berguna bagi banyak orang. Kita pun bisa mengingat dan berdoa para petani untuk mereka boleh terus bekerja dengan senang hati, karena hasil pertanian itu juga menjadi kebutuhan kita semuanya. Kita walaupun kita tidak bekerja sebagai petani kan kita makan apalagi buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya juga adalah hasil apa? Pertanian.
Jadi kita ingat ketika kita makan, ketika kita minum, bahwa itu pun hasil jerih para petani. Kita ingat mereka, kita hargai mereka. Ya, hasil-hasil itu tentu jangan kita sia-siakan, buang-buang percuma, gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah terlebih hidup kita laksana apa tadi? Biji sesawi walaupun kecil tapi bertumbuh makin besar, dan bukan sekedar besar tapi terlebih boleh berguna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo anak-anak, kita berdoa bersama, berdoa syafaat. Bisa anak-anak ikuti ya. Doa Pak Pendeta di rumah masing-masing lah, ikuti sajalah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau adalah Raja Surga yang datang ke dunia ini mengayomi kami semuanya. Engkau dulu dipandang remeh oleh banyak orang, laksana biji yang sangat kecil. Tapi engkau bertumbuh, berkembang, berbuah laksana pohon sesawi yang besar, yang tangkai-tangkainya dihinggapi burung dan burung bersarang. Terima kasih ya Yesus, Engkaulah Raja Surga yang menjadi Raja dunia, Raja kami. Terima kasih ya Yesus, kami sambut dan kami aminkan kami adalah warga kerajaan-Mu yang boleh hidup di dalam naungan-Mu dan boleh terus bertumbuh laksana biji sesawi juga. Walaupun kami anak-anak kecil, tapi kami bersyukur bersama Yesus. Kami boleh bertumbuh sehat, bertumbuh besar, bahkan boleh berguna bagi keluarga, bagi sesama kami. Kami mengingat hari pertanian GKI, kami bersyukur Tuhan. Berkati sekolah pertanian GKI di Tumbang Lahan. Berkati juga para petani, mereka boleh terus dengan senang hati bekerja. Dan kami boleh bersyukur, kami juga boleh menikmati hasil-hasil pertanian. Terima kasih Bapak atas kami anak-anak sekolah minggu, baik yang akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama maupun yang masih duduk di sekolah dasar. Kami boleh tetap bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan. Kami boleh tetap sehat walafiat dan boleh rajin belajar. Dan bahkan pada saatnya kami mohon Tuhan, kembali kehidupan kami normal, sekolah sebagaimana biasa di sekolah. Biarlah tolong kami boleh tetap menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan atas guru-guru sekolah minggu kami, atas orang tua kami. Kami mohon kasih karunia-Mu melingkupi semuanya mereka. Kami mohon oleh kasih karunia-Mu Tuhan, tidak lama lagi kami pun boleh kembali bersama-sama berkumpul sekolah minggu. Kami serahkan diri kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, Raja Surga, dan juga Raja kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo anak-anak semuanya, terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martua Sinaga. Nah, mari bersama-sama kita persiapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Adik-adik, selamat menyaksikan. Kakak berdoa, semoga kita semua bisa melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu online kita. Tapi sebelumnya, kita mau puji nama Tuhan lagi nih adik-adik. Semuanya adik-adik berdiri ya. Kita puji nama Tuhan lagi. Sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Martua Sinaga. Dan untuk menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu online kita hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan kalian, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami memohon Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni juga Tuhan dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Peliharalah kehidupan kami hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Jaga juga, berkati juga kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai dan kakak ingatkan untuk adik-adik semua jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Nanti seperti biasa kalian dokumentasikan, kemudian nanti dikirim ke grup WhatsApp kita. Tetap terus semangat, tetap terus kuat, dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Sampai berjumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.